Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai civilizer semuanya. Terima kasih telah mengunjungi YouTube HMTS FT Unan. Pada video kali ini, kami akan membahas bagaimana cara pembuatan pondasi di laut untuk konstruksi jembatan antar pulau. Pondasi adalah bangunan struktur yang berada pada susunan paling bawah suatu bangunan. Pondasi itu sendiri berfungsi sebagai penyalur beban dari bangunan di atasnya menuju tanah. Jembatan yang memiliki kepentingan sangat besar ini juga sangat diharuskan untuk memiliki pondasi yang kokoh. Karena pondasi adalah salah satu faktor yang terpenting dalam sebuah kekuatan bangunan. Apabila pondasi tidak kokoh, maka kemungkinan bangunan roboh sangatlah besar. Cara yang pertama adalah pengecoran menggunakan karung. Proses penerapan cor memakai karung dilakukan dengan menuangkan adukan beton ke dalam beberapa karung. Setelah itu, karung-karung tersebut dimasukkan ke dalam air dan disusun sedemikian rupa. Biasanya, susunan karung-karung ini juga dipasak satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan konstruksi yang padat dan masif. Meski relatif mudah dikerjakan, sayangnya biaya yang harus dikeluarkan untuk teknik ini lumayan besar, terutama untuk menyewa tenaga penyelamnya. Teknik yang kedua adalah pengecoran menggunakan bak khusus. Prinsip kerjanya yaitu ketika adukan beton dimasukkan ke dalam bak, selanjutnya adukan tersebut akan keluar melalui pintu output yang terbuka secara otomatis. Kemudian, bak khusus ini bisa diangkat ke atas secara perlahan-lahan supaya adukan beton mengalir lancar tepat ke arah bidang cor. Lanjut yang ketiga, yaitu pengecoran dengan pipa premi. Mayoritas pekerja bangunan menuangkan cor ke dalam air menggunakan pipa premi karena dinilai lebih efektif dan efisien. Untuk pengerjaannya, mulailah dengan mengisikan adukan beton ke dalam pipa premi hingga cukup penuh. Selanjutnya, pipa premi ini diangkat perlahan agar campuran betonnya mengalir keluar melalui lubang pipa yang satunya lagi. Jadi, agar hasil pengecorannya sempurna, harus dipastikan ujung pipa bagian bawah tersebut selalu terbenam di dalam campuran beton yang sedang dituang. Selanjutnya, yang keempat adalah pengecoran menggunakan katuo hydro. Terdiri atas pipa nilon berdiameter 600 mm dan bersifat fleksibel untuk menuangkan adukan beton. Bagian bawah katup hydro ini biasanya dilengkapi dengan pelindung kaku yang berbentuk silinder. Pada dasarnya, prinsip kerja alat katup hydro ini mirip seperti premi, yakni mengalirkan campuran beton ke bidang cor yang dikehendaki. Yang kelima adalah pengecoran menggunakan beton prasusun. Proses penuangan cor memakai beton prasusun diawali dengan menyusun agregat kasar terlebih dahulu. Berikutnya, lakukan pekerjaan grouting atau grout collodial. Kemudian, grout ini dicampurkan dengan pasir, semen, dan air secukupnya. Beberapa ada pula yang menambahkan zat aditif, misalnya plasticizer pada alat pengaduk khusus. Yang keenam adalah pengecoran dengan pemompaan. Pengecorannya menggunakan campuran beton yang bersifat sedang dengan ukuran agregat yang kurang dari 40 mm. Kamu juga bisa memanfaatkan zat adiktif yang mampu meningkatkan daya keplastisan dari campuran beton tersebut, dan kelebihan dari teknik pengecoran ini adalah dapat menghemat rencana anggaran biaya proyek karena kebutuhan tenaga kerja yang sedikit. Yang ketujuh, yaitu pondasi kaison. Kegunaannya sebagai penopang, penumpu suatu konstruksi atau beban yang ada di atasnya agar konstruksi tersebut posisinya tetap stabil dan tidak mengalami kerusakan. Bahan utamanya adalah beton dengan konstruksi tulangan di dalamnya. Cara pengerjaannya adalah dengan mengebor ataupun menggali tanah sampai kedalaman tertentu hingga menemukan tanah keras yang diizinkan untuk menumpu beban.
Kemudian, dimasukkan konstruksi beton bertulang di dalamnya. Yang paling banyak digunakan adalah berbentuk tabung ataupun box di mana ada ruang di dalamnya yang bisa dimanfaatkan dan ruang ini kedalamannya berada di bawah air. Konstruksi kaisson banyak digunakan pada bangunan atau konstruksi yang berada di atas laut, pantai, danau, ataupun tanah rawa seperti dermaga, bangunan di atas laut, jembatan, dan menara. Oke, sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe. Pantengin terus ya video-video dari HMTS FT UNAN. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.